Shalom wanita yang kasih Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, perpanjangan umur. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan urapi kami, pimpin kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman menjadi bagian bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Wanita kasih Tuhan, saya akan memberikan satu judul pada sore ini adalah menjadi tua tetapi juga menjadi dewasa. Jadi tidak hanya sekedar tua, tapi kita tetap menjadi orang-orang yang dewasa. Tua adalah sebuah kepastian, wanita kasih Tuhan ya. Pada setiap kehidupan kita tidak dapat menghindari yang namanya tua. Setiap kita secara natural, secara alami akan mengalami pertumbuhan sampai yang namanya tua, ya, lansia, ya. Kita pernah jadi kanak-kanak, kita pernah jadi balita, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia tua. Kita semua akan mengalami hal yang sama, ya. Itu secara alami. Itu nggak bisa kita tolak, ya. Kita semua akan mengalami hal yang sama. Tetapi satu hal bahwa meskipun manusia lahiriah kita merosot, Bapak ya, seperti Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 yang dikatakan bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, jadi kekuatan kita semakin tua tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Kita memiliki kekurangan secara fisik, ya. Tetapi ada satu hal yang Rasul Paulus katakan bahwa tetapi semakin hari bahwa rohani kita itu semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, meskipun kita tua, dipimpin kasih Tuhan ya, biarlah usia semakin bertambah, tetapi kedewasaan itu menjadi milik kita, karena itu sangat penting bagi kita, ya. Kalau kita hanya tua, kita tidak punya dewasa, kita akan merasa di kita tidak berarti. Jadi kita sudah tidak merasa, aduh aku sudah tua, tidak bisa lakukan apa-apa, ya tidak ya. Tetapi kita masih tetap bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur 92, Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Jadi orang yang benar meskipun dia tua, dia akan menjadi dewasa. Mengapa? Karena dia bertunas, ya. Dia bertunas, dia berakar, dia bertunas di bait Allah, ya. Jadi setiap wanita yang setia kepada Tuhan dalam baitnya, dalam ibadahnya, dia akan bertunas seperti pohon korma, ya. Wanita kasih Tuhan, pohon korma itu akarnya tuh sangat dalam ke bawah. Sebelum akar itu merambat kemana-mana, dia tidak akan berbuah, ya. Jadi kekuatan pohon korma itu dari dalam. Itulah wanita. Kekuatan kita bukan terletak pada keribut usia tua, tapi kekuatan kita ada dalam hati kita, dalam batiniah kita. Makanya Rasul Paulus katakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia lahiriah batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Itulah kekuatan. Itu kekuatan. Sehingga ketika kita memiliki kekuatan, maka meskipun kita tua, kita akan terdapat berarti, berguna bagi Tuhan dan sesama, ya. Wanita yang dewasa, yang tua, ditanam di bait Tuhan. Jadi bagi kita yang mencintai bait Tuhan, yang setia pada Tuhan, ya, meskipun saya melihat ada beberapa wanita yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan di gereja karena ada pelayanan pribadi di rumah, karena harus merawat suami yang sakit atau dalam keadaan sakit, bukan berarti saudara tidak tertanam. Yang tertanam itu tidak hanya fisik, tetapi hati kita, jiwa kita tetap ada di dalam bait Tuhan. Artinya ketika kita melihat, oh ya ini hari jam ibadah, mari kita akan memuji Tuhan. Oh ini jamnya pujian, puji Tuhan. Ini jamnya firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Itu tertanam, hidup kita tertanam di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan, ya. Saudara, ibu-ibu tidak beribadah bukan karena ibu-ibu malas, ya, tapi ada sesuatu tanggung jawab besar yang harus ibu-ibu lakukan, ya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan, ya.
Dan di sini dikatakan bahwa ketika orang benar itu tertanam, dia memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, maka dia akan pada masa tua pun tetap akan berbuah. Jadi ini bukan sekarang, tapi ketika kita masih muda dulu. Ketika kita masih muda, itu kita tertanam, maka tua kita akan menjadi orang yang kuat. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan menentukan ke depan. Nah, di sini katakan pada masa tua pun dia tetap akan berbuah, gemuk dan segar, memberitakan pekerjaan Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan fisik, dia tetap akan dapat menceritakan perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu kita. Kalau hari ini kita sendiri izinkan Tuhan mengalami sesuatu yang buat kita tidak bisa berkutik, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lain selain hanya merawat atau melakukan sesuatu, percayalah, ibu-ibu yang dipakai Tuhan, wanita yang dipakai Tuhan, nanti akan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Karena tidak semua orang tahan untuk merawat orang sakit ya, tetapi orang yang bertahan, dia akan bercerita bahwa ada kemuliaan tersendiri bagi kita yang dengan setia merawat, melayani orang-orang yang sakit ya. Karena dalam merawat orang sakit dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan penguasaan diri, dibutuhkan ketenangan, supaya kita bisa mengasihi dengan setulus hati, dengan merawat orang yang kita kasihi ya. Untuk itu ibu yang kasih Tuhan, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu apa yang kita lakukan ibu-ibu, supaya kita menjadi wanita yang kuat, wanita yang tetap bertumbuh dan dewasa. Kita buka Mazmur pasal 1. Ini sebagai Mazmur pasal 1. Yang dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tempat aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang tua dan dewasa lah orang-orang yang dapat menempatkan dirinya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mudah mengikuti jalan orang fasik yang tidak percaya Tuhan, yang tidak menganggap tentu tidak ada, atau tidak berdiri dengan orang yang berdosa, yang suka berdosa itu suka berbuat jahat ya, dan mencoba suka menghina orang, merendahkan orang, enggak. Tetapi ia menyukai firman Tuhan, merenungkan firman yang dia terima dalam kehidupannya. Maka ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita tua segar, mengapa? Karena kita seperti ditanam di tepi aliran air yang tidak akan pernah kering, yang tidak akan pernah kering, yang tidak akan pernah tidak menghasilkan buah. Kita akan terus dapat menghasilkan buah karena hidup kita di dalam Tuhan. Meskipun kita tua, kita berarti karena Tuhan, dan hidup kita ada di dalam Tuhan. Kita mau berusaha untuk tinggal tertanam di dalam Tuhan, dalam bait Tuhan. Karena firman itulah menjadi sumber keteduhan kita, ketenangan kita. Dan firman itu membuat kita segar. Karena hati kita ada firman Tuhan. Kita akan dapat menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Tuhan tidak pernah berbuat jahat bagi kita. Meskipun secara daging sepertinya demikian suatu yang jahat, tidak. Tuhan ingin bentuk kita, karakter kita, wanita yang tua menjadi dewasa, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam berkata-kata, berpikir positif, bertindak benar, dan berkata-kata yang memberkati orang lain, bukan mengutuk, bukan mencela. Terima kasih, wanita kasih Tuhan. Inilah renungan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.